Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 96 Jakarta. Saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu dengan wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai dua sekolah, yaitu SMA Negeri 96 Jakarta, di mana tempat saya mengajar, dan di SMK Negeri 73 Jakarta. Tujuan demonstrasi kontekstual ini diharapkan calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Berikut ini saya akan menampilkan wawancara saya, calon guru penggerak Angkatan 5, dengan Kepala SMA Negeri 96 Jakarta, Bapak Sukarman. Ini kan ada tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu saya diharuskan mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Nah, di sini kan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 96 Jakarta, tempat saya bekerja. Nah, saya ingin mewawancarai Bapak, yaitu tentang keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebijakan saling bersinggungan. Oke, kita mulai ya Pak. Pertanyaan saya yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilanggar etika atau kebijakan moral? Secara langsung mengatasi kasus-kasus tentang moral, itu biasanya ini melihat dari dua sisi. Pertama, kepentingan itu mana yang lebih penting dan mana yang lebih penting. Kedua, tentunya kita mendapatkan keaturan. Sifat menerapkan lebih penting dan balik ke aturan nasional. Dan untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau diharuskan memilih di antara satu dari dua pilihan yang berbeda, saya akan memilih yang mempunyai efek kemajuan bagi sekolah saya. Artinya sama-sama benar. Kalau harus memilih satu, saya akan memilih yang memberikan efek yang lebih besar bagi kemajuan sekolah. Tetapi kalau itu pilihan yang sifatnya dua-duanya bisa dipilih, hanya waktunya yang bisa dibedakan, saya tetap memilih tingkat urgennya itu. Sehingga dua-duanya tetap saya pilih dan dua-duanya benar. Tapi yang saya dahulukan adalah yang urgennya, yang penting dulu dan bermanfaat. Jadi dilihat keurgenan dan kebermanfaatan gitu ya Pak, untuk kemajuan sekolah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah dalam mengambil keputusan, itu kalau saya pribadi, seandainya itu keputusan itu perlu cepat dan perlu segera, biasanya saya hanya menyusun wakil perlu segera. Tapi kalau itu tidak harus cepat, biasanya kami koordinasi dengan karena langkah-langkah
sendiri kalau itu memang sifatnya sederhana ya. Tapi kalau sifatnya itu masalah yang perlu melibatkan wakil, ini Jadi dilihat seujangannya juga. ya sebenarnya dan masalahnya besar atau kecil dampak besar atau kecil kalau kita Kalau dibutuhkan segera langsung ke wakilnya. Kalau itu masuk ke manajemen dan di segera banget ya Sendiri. sendiri karena kadang kami juga memperjelas dengan Pak Edo katanya kasus ini gimana kan kadang bukan kasus sekolah tapi kasus tidak. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang saya anggap efektif adalah tadi dalam keputusan yaitu setelah musyawarah dengan teman-teman itu lebih efektif daripada keputusan sendiri ya. Karena dengan masalah teman-teman berarti kan sudut pandangnya banyak, referensinya banyak dan biasanya berdasarkan data sehingga itu lebih efektif menurut saya sehingga kita langsung menentukan sendiri sehingga lebih efektif kalau dimusyawarahkan terutama wakil dan masukan. Itu lebih efektif kalau setelah dimusyawarahkan. Iya. Oke Pak, terima kasih. Lanjut. Hal-hal apa aja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya mungkin resistensi dari teman, tapi itu pun tidak secara langsung. Misalkan teman ada yang dimakan karena kepentingan, ada banyak pengen pelatihan di luar, itu paling menghadiri undangan, itu paling kami cari yang jamnya sedikit, sehingga teman-teman tetap menerima sih keputusan itu, paling walaupun kadang-kadang harus dibagi ya. Hanya secara umum tantangan itu enggak Masalah ya? masalah. Berarti tantangannya nggak banyak banget gitu ya Pak? Tapi besar sudah menyampaikan Oke, ini nggak Oke, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus nih, bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? kalau dalam menyelesaikan masalah yang tertentu itu ya secara pribadi karena masalah itu juga jarang terjadi sehingga saya tidak mengagendakan secara khusus namun demikian seiring itu masalah muncul kalau memang bisa kita tangani langsung dengan wakil mungkin itu tapi kalau tidak kembali ke awal tadi bahwa menyelesaikan masalah kami boleh koordinasi dengan manajemen supaya masukan itu banyak nggak ada jadwal penyelesaian masalah terakhir nggak ada. Dijadwalin ya Pak? Karena memang masalahnya, Kasusnya aja. karena masalahnya atau kasusnya juga munculnya juga belum tentu kan. Iya. Lanjut, apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, sangat ada karena kami di sekolah ini kan pimpinan satu, tapi kan banyak ada manajemen yang lain, waktu yang kasih itu yang biasanya karena yang mengganggu dan masalah pasti biasanya intinya pun kadang-kadang saat minta pak manajemen juga kadang-kadang tapi yang paling sering adalah waktu yang masuk yang membantu
subak yang lebih utama ya Pak sebelum ke manajemen. Oke, oke Pak, terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan itu Bapak telah membantu dalam tugas saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Ya, demikianlah wawancara CGP dengan Kepala SMA Negeri 96 Jakarta. Kita akan melanjutkan wawancara CGP dengan Kepala SMK Negeri 73 Jakarta, yaitu Ibu Erma. Ini adalah percakapan CGP dengan Ibu Erma, Kepala SMK Negeri 73 Jakarta. Saya dari SMA Negeri 96 dalam minggu bergerak pertama saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan tugas saya di modul 3.1. Apakah Ibu bersedia? Sebagai sekretar selamat sudah bisa masuk ke dalam kuota sebagai guru penggerak. Insya Allah. Kasih ya Bu, kita mulai ya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Sebelumnya kami di sini kan kepala sekolah itu kan tidak berdiri sendiri. Kami punya struktur organisasi. Kita diskusikan bareng. Kita duduk bareng, kita cari permasalahannya, kita runut permasalahannya. Gimana sih akar permasalahan yang sebenarnya gitu. Ya termasuk yang masalahnya di mana nih ya, atau misalkan melibatkan guru atau karyawan itu yang kita panggil. Kemudian kita cari juga unsur-unsur penunjang lainnya. Permasalahannya apa kita upayakan, kita duduk bareng, kita selesaikan dengan baik. Oh, jadi nggak sendiri ya Bu, karena kita ada teman-teman. Manajemen, jadi biasanya kan dari suara lebih dari 1-2 kan itu malah keputusannya lebih baik kan. Tapi tetap intinya nanti keputusan akhirnya ada di saya. Tapi kan perlu saya mendengar juga kan masukan-masukan dari kiri kanan, dari semuanya. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah prosedur dalam hal apa nih? Dalam pengambilan keputusan. Ya itu tadi saya lihat dulu akar permasalahannya, saya pelajari, saya analisis, kemudian saya ajak yang berkepentingan terutama manajemen, saya ajak bicara, duduk bareng gitu lah. Kita cari dulu akar permasalahannya apa. Jadi, terutama kalau menyangkut istilahnya kayak kedisiplinan dan sebagainya, ya berarti kita kembalikan lagi dengan aturan kerja seperti apa. Balik ke aturan. Betul. Kemudian kita adakan pendekatan dengan yang bersangkutan. Selagi masih bisa dibina, ya tugas kita kan kepala sekolah salah satunya adalah dalam rangka pembinaan. Oke, terima kasih. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Contohnya apa nih? Dilema etika apa nih? Kan banyak nih. Dilema etika itu misalkan ada dua kepentingan yang memang harus diselesaikan. Misalkan ada seorang guru yang ini karena SMK ada pengusaha gitu ya Bu ya. Jadi dia ada undangan untuk mengembangkan usahanya, tetapi beliau ini harus mengerjakan dulu di sekolahnya. Jadi kan dilema tuh, mau keluar karena untuk kepentingan ibu itu ke depannya atau untuk kepentingan di sekolah gitu. Itu kan dilema buat yang bersangkutan ya, buat gurunya. Kalau buat saya itu nggak dilema. Kalau saya kan udah pasti yang jelas kalau sudah komitmen mengambil keputusan sebagai pegawai, sebagai kontrak dengan kalau kita kan sini KKI dengan Pemda, dia harus kerjakan dulu tupoksinya.
Kan tupoksinya aturan kerjanya udah jelas dari pagi setengah 7 sampai jam 3, kemudian dari Senin sampai Jumat. Selebihnya kalau dia mau mengembangkan karirnya, mau bisnis dan sebagainya, ya monggo silakan aja. Yang penting tidak mengganggu tupoksi yang utamanya di sekolah. Gitu. Terus kalau kami menganjurkan kalau memang teman-teman terutama yang guru-guru produktif, malah saya pantau, Ibu pinter bikin ini, kenapa Ibu nggak berwirausaha di luar? Apalagi zaman sekarang kan ada online dan sebagainya gitu kan. Nah, Ibu kembangkan seperti itu, justru saya dukung gitu. Jadi nanti juga sebagai salah satu contoh pemurid kan enak. Lihat nih Ibu ini, selain guru dia juga punya bisnis di luar. Karena kami memang sesuai banget, SMK kami kan memang untuk hal seperti itu gitu loh. Mereka berwirausaha untuk mengembangkan karirnya gitu. Jadi intinya adalah kalau guru harus kita kembalikan lagi ke tupoksinya, ke aturan kerjanya, kontrak mereka. kalau misalkan guru tersebut ada keluarga yang sakit atau gimana, tapi berbarengan dengan tugasnya. Kalau sakit itu kan kategorinya yang bersangkutan sakit berarti kan sakit. Tapi kalau seandainya dia bukan sakit, itu kan jatuhnya kategorinya izin ya. Nah, sesuai dengan aturan, ya ada konsekuensinya kan. Kalau izin itu kan berarti ada pemotongan. Tapi itu juga walaupun ada pemotongan, tetap kan kita upayakan yang boleh diizinkan tuh yang benar-benar urgent banget. Kalau namanya sudah keluarga menyangkut sakit, apalagi kalau dia sebagai seorang ibu anaknya sakit, nggak mungkin dong dia lapor, Bu, saya mau ke dokter, anak saya sakit, langsung, oh Ibu nggak bisa, Ibu harus ngajar. Nah itu namanya diktator, nggak seperti itu. Perlu kemanusiaan kita, walaupun aturan-aturan, tapi ada satu sisi yang itu, sisi kemanusiaan itu yang nggak bisa kita Tetap ya, Bu. nggak bisa kita ikuti secara lateral gitu. Kita lihat dulu kasusnya. Tapi bukan berarti kalau misalkan ada guru, Bu saya mau izin ini, padahal misalnya nggak penting kita izinkan, itu salah. Jadi kita lihat per kasus ya. Lihat kasusnya dulu ya, apa urgen apa enggak. Individunya juga. Jadi biasanya kalau ada individu yang selama ini rajin, terus dia pengen izin gini, berarti memang benar-benar dia tuh urgent gitu loh. Tapi kan ada juga guru yang asal, Bu mau ini, sementara memang dia males, ada buat alasan. Nah itu yang nggak segampang itu kita berikan izin. Jadi udah terbiasa. Individu juga. Terbiasa ya. Oke. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tata kelola kali? Ya, atau jadwal untuk tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Ada yang kasus, ada juga yang kasus itu langsung kita tangani, ada juga masih kita diamkan. Artinya bukan kita diamkan kita sambil melihat lagi perkembangannya, kita memantau dari jauh ibaratnya. Kita tahu nih ada laporan misalkan ada guru A begini-gini, tapi nggak kita langsung otomatis laporan dari guru B langsung kita serang ke guru A kan nggak. Kita telusuri lagi, kita lihat lagi. Jadi perlu pantauan. Jadi artinya nggak secara langsung waktu itu ada laporan langsung kita ambil tindakan. Tapi kalau misalkan kita lihat dengan mata kepala sendiri, apalagi yang menyangkut kayak di sini contohnya misalkan kita ngeliatlah ada pungutan liar, kita melihat secara langsung, itu nggak bisa ditunda-tunda. Langsung kita panggil, kita tanyakan yang bersangkutan, selagi masih bisa dibina, ya kita adakan pembinaan. Kita ikutin aturan-aturan, step-step yang sudah sesuai aturan. Jadi dilihat kasusnya juga ya Bu ya, untuk langsung atau untuk di berikutnya. Oke. Yang terakhir nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Maksudnya gimana? Adakah seseorang? Iya, yang membantu Ibu, seseorang atau rekan atau siapa, atau prosedur-prosedur apa yang udah Ibu pegang untuk menangani kasus? Ya itu tadi kepala sekolah itu di sekolah itu kan bukannya istilahnya berdiri sendiri, punya tim, punya jajaran yang
masing-masing punya tupoksinya, punya kepentingan sendiri. Jadi tinggal kita selaraskan aja. Jadi misalkan kalau ada masalah dengan siswa, mau nggak mau kita sebelum kita terjun ke siswa ya ke siswanya dulu yang kita cari informasi. Masalah guru, masalah mengajar dan sebagainya, pasti otomatis timnya dengan kurikulum gitu. Pasti satu tim itu ya kita harus solid gitu. Ya nggak mungkin semua permasalahan ya semua kepala sekolah sendiri yang babak belur. Kita perlunya teamwork. Iya. Ada teamwork, kita bekerja, jadi kita juga memutuskan juga nggak salah ngambil keputusan. Collab. Kita sudah duduk bareng, kita sudah saling berkolaborasi dengan tim-tim kita. Oh gitu. Oke. Terima kasih banyak nih Bu udah membantu. Cukup ini pertanyaannya udah sampai sini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sehat selalu untuk Ibu. Terima kasih. Amin. Tes kepala sekolah. Demikianlah wawancara CGP dengan Kepala SMK Negeri 73 Jakarta. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan di wawancara tadi dengan dua kepala sekolah, pembelajaran apa yang dapat saya petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, seorang kepala sekolah tidak berdiri sendiri, yaitu ada pendamping, yaitu wakil kesiswaan, kurikulum, maupun wakil sarpras. Juga ada manajemen lainnya. Untuk membuat atau memutuskan suatu keputusan pun juga harus melihat terlebih dahulu nilai dari masalah tersebut, yaitu keurgenannya dan balik kembali ke sebuah peraturan. Dari wawancara dua kepala sekolah ada kesamaan dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan, yaitu melihat keurgenan, kembali ke peraturan. Jika masalah dapat diselesaikan sendiri, langsung diselesaikan tanpa perlu jadwal. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.1 dari saya, Siti Nuraini, calon guru penggerak angkatan 5. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.